Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi siang ini kita mulai dari pagi tadi kita bersama tim Balai Besar Karantina Pertanian Belawan menuju ke Tanjung Morawa ya. Ini adalah lahan yang dimiliki oleh PT Cipta Pangan Sukses. Ini kurang lebih sekitar 2 hektar yang rencana akan ditanami porang. Dan di sebelah saya ini sudah ada pertanaman antara porang dengan talas bening yang ditumpang sarikan. Nah, dari di sini kita melihat bagaimana kreativitas dari PT Cipta Pangan Sukses ini dalam mengembangkan budidaya porang. Dan kita sebagai pemerintah dalam hal ini sangat mendukung, utamanya dalam hal peningkatan ekspor kita di tahun ini. Itu sukses buat Cipta Pangan Sukses. Bapak dan Ibu hadirin yang kami banggakan, kita masuk ke acara selanjutnya. Undang-undang yang ada tentang ternak hewan dan tumbuhan yang terbaru. Undang-undang kita nomor 21 terbaru. Memang bagaimana kita mendukung, menggalakkan setiap produk pertanian yang kita kirim ke luar negeri itu harus dilaporkan. Ya, apapun, kemanapun tujuan negara, apapun itu, mulai dari benih, bibit, olahan, atau produksi semuanya itu. Bapak dan Ibu hadirin yang kami banggakan, kita masuk ke acara selanjutnya. Ini kita buat pembibitan jarak 15 cm dulu. Ini ada yang dari polybag. Ini kita tanam langsung dengan cara media ke tanah dengan jarak tanam yang lebih rapat. Kita buat pola supaya garisnya lebih kelihatan, arahnya memudahkan nanti untuk manennya juga. Jadi tahu jalur-jalurnya di mana. Jadi pembibitan selama 6 bulan 7 bulan ini kita biarkan dia sampai dia menjadi umbi. Sekali dorman. Setelah dorman kita baru bawa ke lahan yang lebih besar. Biar supaya porang ini bisa kontinuitas lebih banyak hasilnya dan dia kontinuitas produksinya agar pabrik tidak juga berhenti di dalam 1 tahun sekali kan gitu. Kita bisa 6 bulan sekali terus produksi. Jadi setiap saat kita di Sumatera ini bisa produksi. Talas bening ini bisa sebagai pohon pelindung untuk porang karena dia tanaman yang bebas, hampir sedikit hamanya dan jauh dari gangguan-gangguan hama yang lain. Pertama, gampang nanam dan gampang tumbuhnya. Kedua, dia juga kenapa saya pilih talas bening? Karena talas bening ini umbinya dia di atas, di batangnya, sehingga dia bisa tingginya sampai 3 meter. Ini bisa menaungin porang yang tingginya hanya 1,5 meter, 2 meter. Jadi untuk kedepannya talas bening ini juga punya potensi. Ya, untuk daunnya sendiri dia bisa diekspor, dikeringkan, dan umbinya juga bisa dijadikan tepung. Talas ini juga punya potensi lain untuk sebagai penanaman ini, karena dia juga bisa meningkatkan ekonomi dari menambah pendapatan juga. Jadi ini sangat sinergi, mereka bisa berdampingan karena memang ini orang butuh naungan untuk di dataran rendah. Jadi sangat bagus dengan talas bening. Jadi untuk para petani dan kawan-kawan semua, ya sekarang jangan ragu lagi untuk menanam porang. Kita sudah bisa menampung untuk ekspornya dan juga dari talas bening untuk ekspor juga. Jadi kita tanamlah sebanyak-banyaknya karena kami siap untuk menampungnya. Terutama untuk untuk porang, kita memanfaatkan lahan semaksimal mungkin dengan jarak tanam yang rapat karena porang ini juga dia butuh naungan dan butuh rapatan supaya dia lebih kuat dari angin. Nah, dia terlindungi juga dari
sinar matahari, dia saling melindungi. Jadi untuk menjaga kelembapannya juga. Jadi yang 6 porang jangan terlalu jarang jaraknya, sebaiknya 30 cm atau 25 cm. Umbinya nggak terpengaruh? Umbinya kita nanamkan selama 2 tahun. Besar umbi itu kira-kira kalau 2 kilo, 3 kilo, diameternya hanya 20 cm, 5 cm. Jadi jarak tanam 30 cm itu udah ideal. 30 cm ideal. Jangan takut kalau nanam porang banyak-banyak, itu kita nanti akan ekspornya akan menurun atau apa, permintaan makin menurun, harga makin turun, itu tidak. Karena makin banyak yang nanam, makin banyak yang membeli. Ini bukan kebutuhan lokal, tapi kebutuhan dunia. Sumber pangan dunia, bukan pangan lokal saja. Usia panen porang dengan talas bening. Talas bening ini dia bisa sama seperti porang, dia bisa tumbuh selama-lamanya, selama dia tidak dipanen. Nah, untuk porang makin lama itu makin tinggi glukomanannya. Jadi kalau porang itu dia sebaiknya di 2 musim atau 3 musim dipanen. Nah, 2 musim itu jadi perlu waktu sekitar 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Jadi kalau untuk talas dia usia 1 tahun sampai 2 tahun itu sudah bisa dipanen. Di bagian pelepah yang paling bawah yang pertama, dia bertahap. Jadi tidak saling duluin. Jadi dia bertahap, yang kuning duluan diambil yang pelepah paling bawah. Nanti kita ada SOP untuk mitra-mitra kita untuk cara penanaman yang lebih bisa menjamin untuk kualitas ekspor. Oke, terima kasih Pak. Saya dari petani porang dan talas bening. Jadi hadir pada siang hari ini kita di daerah Tanjung Rawa. Terima kasih atas kunjungannya dari Balai Karantina Pertanian Belawan. Jadi harapan kedepannya mungkin kami dari petani bisa lebih mengerti lagi bagaimana teknis untuk peningkatan kapasitas budidaya, kemudian pengolahan teknologi hasil baik dari porang ataupun talas bening. Pesan saya ke depannya untuk para petani yang ada di Sumatera Utara, jangan takut untuk membudidayakan porang dan talas bening, karena ini merupakan salah satu program ketahanan pangan. Jadi kalau pepatah kami petani-petani milenial ini khususnya, sebenarnya dunia yang butuh Indonesia, bukan Indonesia yang butuh dunia. Jadi kita ini lumbung pangannya dunia. Jadi melalui porang dan talas bening ini nantinya kita bisa membantu ketahanan pangan yang ada untuk di dunia dan juga meningkatkan ekspor yang bisa kita kerjakan dari Indonesia, khususnya dari Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Sebagai salah satu bentuk dari momentum perubahan ASN, jadi tim kita hari ini berkunjung ke lapangan di PT Cipta Pangan Sukses. Ini dalam rangka melihat perkembangan porang yang ditumpang sarikan dengan talas bening. Lihat bagaimana sih apa yang jadi kalau porang ini ditanam ditumpang sarikan dengan talas bening, dan hasilnya seperti ini bisa kita lihat. Ya, mantap.